Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biologi kelas 12 MIPA 3. Dan ini ketua kelompok 1 Baik Zurriatul Wardana. Dan anggota yang pertama ada Syifaul Fadilah. Anggota yang kedua ada Dwi Rahmiani. Anggota yang ketiga ada Nena Umyatun. Anggota yang keempat ada Ahmad Hanif Al-Qahtani. Yang kelima ada Restu Anugrah. Dan yang terakhir Husnul Hatimah. Dan itulah perkenalan dari kami. Oke teman-teman, jadi judul praktikum kita kali ini yaitu pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau atau Vigna radiata. Untuk jenis air yang kita gunakan ada air cucian beras, air keran, dan air limbah sabun. Simak terus yuk video kami biar teman-teman tahu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Pertama, ada gelas plastik. Kedua, kapas. Ketiga, air limbah sabun. Keempat, air bekas cucian beras. Kelima, air keran atau air biasa. Keenam, biji kacang hijau. Selanjutnya ada penggaris, pensil dan spidol, kertas atau buku, isolasi, dan terakhir baskom atau wadah plastik. Selanjutnya, di sini kami akan merendam biji kacang hijau ke dalam baskom yang telah diisi air. Tunggu sekitar 2-3 jam atau boleh sekitar 30 menit untuk menentukan biji mana yang akan ditanam. Setelah itu, siapkan tempat untuk penanaman bibit. Jangan lupa diberi label ya. Kalau udah, masukkan kapas ke gelas yang sudah diberi label. Dan sekarang adalah proses penanaman bibit kacang hijau. Untuk menanam bibit kacang hijau, ambil biji kacang hijau yang udah direndam dan bijinya tenggelam atau berada pada dasar wadah. Lalu masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang udah diberi kapas. Proses selanjutnya adalah proses penyiraman tanaman. Siram tanaman dengan jenis air yang telah disediakan, sesuai dengan label pada gelas plastik. Usahakan air yang dituangkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, hingga bibit di dalam gelas plastik dapat tersentuh oleh air. Jangan lupa untuk menyiram tanaman secara rutin setiap hari, misalnya di pagi hari sebelum berangkat sekolah, atau di siang hari ketika pulang sekolah, agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mengukur tanaman bisa menggunakan penggaris mulai dari akar, batang, hingga ujung tanaman. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan penggaris, bisa menggunakan benang dengan menyesuaikan panjangnya dengan tinggi tanaman.
Lalu, ukur benang menggunakan penggaris. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari praktikum kami sebagai berikut. Simak terus yuk videonya. Yang pertama, pada air bekas cucian beras. Mula-mula tanamannya berkecambah, lalu batang dan daunnya mulai tumbuh. Nah, setelah beberapa hari daunnya mulai mengering dan disusul juga oleh batangnya, serta pada tanaman mengeluarkan bau yang sangat busuk. Yang kedua, pada air keran atau air biasa. Pada air keran, tanaman tumbuh seperti biasa. Bibit-bibitnya mulai berkecambah dan berkembang. Batangnya juga memanjang dan tumbuh daun. Daunnya semakin besar dan batangnya pun semakin panjang, seperti terlihat pada hasil praktikum kami yang sebelumnya. Dan yang terakhir, pada limbah sabun. Mula-mula pada air limbah sabun, bibit mulai berkecambah dan tumbuh tunas yang hanya pada beberapa bibit saja. Tetapi, lebih lama tumbuhnya daripada air bekas cucian beras dan air keran. Namun, batang yang tumbuh tidak sampai 1 cm dan tidak tumbuh daun karena tanaman mulai membusuk dan ditumbuhi jamur. Ada pula yang hanya kulit luar kacang hijaunya saja yang mengelupas. Hal tersebut membuktikan bahwa jenis air mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Sekian dari kami, terima kasih banyak.